Kenapa perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak dalam kehidupan manusia? Apa contoh konkretnya Bapak Ibu? Saya kasih contoh secara umum dulu. Misalkan di masyarakat pedesaan, yang satu saat, yang awalnya mereka ini kan sistem bertaninya itu bercocok tanam. Dan itu pun sistemnya gotong royong, persis seperti waktu saya dulu masih kecil di kampung. Jadi kalau orang mau nanam padi, Bapak Ibu, biasanya tetangga kiri kanan itu akan serta-merta gotong royong mau bantu menanam padi. Lalu nanti tuh tetangga waktunya dia mau menanam padi, kita juga akan bantu. Dan itu nggak bayar. Itu namanya sistem gotong royong. Tapi berubah sekarang Bapak Ibu. Dengan kemajuan dan teknologi. Di mana nilai-nilai gotong royong itu udah hilang. Karena sekarang ini orang tidak mau lagi bekerja gotong royong, bekerja sama-sama dengan tetangganya untuk membantu tetangganya menanam padi misalkan gitu ya, atau nyangkul. Udah berubah sekarang. Berubahnya kenapa? Sudah pakai sistem gaji. Jadi kalau kita menanam padi, ya kita harus bayar orang, tetangga kita harus kita bayar supaya dia mau bantu kita nanam padi. Kalau dulu sistem gotong royong kan tidak begitu. Perubahan itu kan begitu cepat, begitu mendadak Bapak. Dan banyak orang nggak siap. Maka waktu saya pulang kampung beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ini kasih oleh Yesus Kristus, saya lihat di kampung saya, banyak lahan yang jadi hutan. Banyak persawahan yang tidak lagi diolah seperti kami dulu. Sudah jadi hutan. Lalu saya tanya, loh kok kenapa jadi begini semuanya? Saya bilang, dulu saya waktu masih kecil, kalau bulan-bulan seperti ini sudah pasti semuanya sawah-sawah menghijau atau menguning, saya bilang. Karena kenapa? Karena kita dulu sistem bertanamnya itu gotong royong. Panennya pun gotong royong. Saya bilang, apa? Ini sawah tidak diolah, saya bilang. Wah, sekarang tidak ada lagi sistem gotong royong di kampung. Yang ada, ya kalau kita mau menyangkul lahan, kita harus gaji orang. Kita harus bayar orang. Walaupun mungkin orang itu saudara dan famili, ujung-ujungnya pakai duit. Kebiasaan lama tiba-tiba dirubah oleh satu sistem kemajuan yang baru. Itu juga bisa mengalami satu perubahan yang besar. Dalam pelayanan, ini juga bisa terjadi. Waktu pendeta baru datang, biasanya penuh dengan idealisme. Segala sesuatu yang lama mau dibuang. Karena dia mau membuktikan saya sekarang menjadi pendeta yang baru, yang terhebat, ya, dan lain sebagainya. Maka segala sesuatu yang baik yang dulu dibuang, dibuang. Aturannya pun banyak yang dirubah. Jam kebaktian dirubah. Termasuk apa? Peralatan-peralatan alat musik yang dulu dipakai, dibuang. Aturan-aturan yang baru dan mendadak itu bisa membuat jemaat itu bubar. Mungkin tujuan kita para pendeta baik. Supaya pelayanan itu lebih baik. Jemaat itu lebih baik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Kita harus pahami jemaat yang kita layani ini tidak sama pendidikannya. Tidak sama pola pikirnya seperti kita. Tidak sama juga tujuan yang kita pikirkan ada dalam pikiran mereka. Tidak sama. Maka artinya apa? Kalau melakukan satu perubahan, jangan mendadak. Lakukan sosialisasi. Berikan pemahaman, pengertian, penjelasan. Bahkan mungkin berulang-ulang kali harus kita teriak. Kenapa harus kita ubah jam ibadah kita? Yang tadinya jam sekian menjadi sekian. Jelasin dulu. Jangan langsung, minggu depan kita berubah ya ibadahnya menjadi hari Jumat. Jam 12 siang. Tidak bisa. Perubahan-perubahan mendadak yang dilakukan oleh para pemimpin tanpa sosialisasi, tanpa penjelasan, itu melahirkan konflik di antara jemaah dengan jemaah. Maka perlu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ya, ada sosialisasi. Di dalam dunia pekerja, waktu saudara memakai mindset dan pola pikir cara bekerja di tempat yang lama, ya mungkin lebih slow, tidak terlalu disiplin atau tidak terlalu on time kan gitu. Lalu Bapak Ibu bekerja dalam perusahaan yang baru, yang punya cara kerja sangat begitu disiplin, orientasi pada target. Lalu Bapak Ibu tidak mau berubah. Artinya apa? Tidak mau menyesuaikan diri. Maka Bapak Ibu akan menghadapi banyak konflik di perusahaan yang baru itu. Karena tidak mau berubah. Maka untuk itu perlu kita sebenarnya responsif. Atau dalam bahasa lainnya, kita itu perlu cepat mengikuti perubahan. Nggak dosa, nggak salah kalau kita beradaptasi. Karena Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Titik penekanan saya adalah, berubah itu sesuatu hal yang positif. Mereka jangan bertahan dalam pola pikir yang lama, mindset yang lama, pemahaman yang lama, pengalaman yang lama. Kita akan susah maju dan berkembang. Sama dalam rumah tangga. Suami istri kalau selalu memakai mindset waktu dia masih lajang, masih sendiri, pola berpikirnya, di mana orientasinya, keputusannya selalu menjawab kebutuhan sendiri kan gitu Bapak, keinginan sendiri kan. Kalau pola egoisme, individualisme seperti ini tak saudara pertahankan masuk dalam dunia rumah tangga, maka nggak usah pakai hitungan hari, nggak usah pakai hitungan minggu, bulan, dan tahun. Baru selesai diberkati, langsung cerai. Karena pas dua pasangan ini, suami istri nggak mau berubah. Karena nggak mau berubah. Sama tadi Bapak Ibu. Kenapa pernikahan antar satu suku, antar satu budaya? Tidak menjamin rumah tangga itu aman dan tentram. Karena konsep lama masih dipertahankan, dimiliki oleh suami atau siapa? Egois. Maka apa yang terjadi? Konflik juga. Ujungnya cerai. Usia pernikahan kami itu sudah di atas 20 tahun. Walaupun saya nikah lintas budaya, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Banyak konflik yang kami hadapi. Tapi semuanya kami dapat selesaikan di dalam Tuhan. Salah satu caranya apa? Mindset saya sebagai orang Batak asli. Mindset saya sebagai orang Batak asli yang negatif, saya tinggalkan. Saya rubah. Karena saya pahami, saya sekarang harus bisa belajar dan memahami mindset pasangan saya yang notabene memiliki perbedaan suku dengan saya. Sebaliknya, mindset istri saya yang notabene sebagai orang Jawa, dia tinggalkan yang lama. Dia rubah. Perubahan pola pikir terjadi dalam diri kami berdua, itulah yang menjadi perekat hubungan keluarga kami, suami dan istri, begitu manis dan begitu indah, walaupun nikah lintas budaya. Makanya orang bingung. Pak Tony istrinya orang Jawa, Bu Linda istrinya, suaminya orang Batak. Tapi kok sepertinya nggak ada masalah ya? Kalau ada masalah, kok kelihatannya nggak pernah kemana-mana. Gitu. Karena kami sama-sama mau berubah.